Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga di era pandemi kali ini kalian sehat selalu ya. Oh ya, kali ini kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan pada teks laporan hasil observasi. Sebelum memulai pelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinan masing-masing dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Nah, kali ini kita akan belajar menganalisis kaidah kebahasaan pada teks laporan hasil observasi. Tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu memahami kaidah kebahasaan pada teks laporan hasil observasi. Selanjutnya, menentukan kaidah kebahasaan pada teks laporan hasil observasi. Selanjutnya, membandingkan kaidah kebahasaan yang digunakan pada kedua teks laporan hasil observasi. Ada yang masih ingat apa itu teks laporan hasil observasi? Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi penjabaran umum dari hasil pengamatan. Nah, di dalam teks laporan hasil observasi terdapat kaidah kebahasaan. Ada yang tahu apa itu kaidah kebahasaan? Kaidah kebahasaan adalah sebuah aturan yang digunakan dalam menyusun kata atau kalimat sebagai ciri atau pembeda dari setiap jenis teks. Macam-macam kaidah kebahasaan pada teks laporan hasil observasi. Yang pertama, menggunakan kata atau frasa verba dan nominal. Yang kedua, menggunakan afiksasi. Yang ketiga, menggunakan kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Yang terakhir, menggunakan kalimat simpleks dan kompleks. Verba. Verba adalah sebuah kata atau frasa yang memiliki makna sebuah tindakan. Contohnya seperti berenang, memakan, bermain, dan sebagainya macamnya. Sedangkan nomina adalah sebuah kata atau frasa yang memiliki makna sebuah benda, seperti tumbuhan, hewan, meja, dan sebagainya macamnya. Ada yang tahu apa itu frasa dan kata? Kata adalah sebuah gabungan dari huruf atau fonem yang memiliki satu makna. Sedangkan frasa gabungan dari dua kata atau lebih yang memiliki makna. Selanjutnya, afiksasi. Afiksasi adalah sebuah kata dasar yang telah mendapatkan imbuhan. Jenis-jenis afiksasi. Jenis-jenis afiksasi dibagi menjadi 4 bagian, yaitu prefik. Prefik contoh imbuhannya yaitu me, ber, ke, se, di, dan lain-lain. Prefik itu imbuhannya berada di awal. Contoh prefik adalah memotong, berenang, kemari, di mana, dan sebagainya macamnya. Selanjutnya sufik. Contoh dari imbuhan sufik yaitu kan, an, nya, i, dan lain-lain. Sufik ini imbuhannya berada di akhir kalimat atau berada di akhir kata. Contohnya seperti ambilkan, tampilan, bukunya, dan sebagainya macamnya. Selanjutnya infik. Kata imbuhan infik yaitu l, m, dan r. Nah, infik itu imbuhannya berada di tengah kata. Contohnya seperti telunjuk, jemari, gerigi, dan sebagainya macamnya. Konflik. Konflik itu kata imbuhannya berada di awalan dan di akhiran. Imbuhan dari konflik itu ada kean, peran, beran, senya, dan sebagainya macamnya. Contohnya yaitu keberanian, perlakuan, berlawanan, seadanya, dan sebagainya macamnya.
Selanjutnya, kalimat definisi. Apa itu kalimat definisi? Kalimat definisi adalah kalimat yang menjelaskan suatu objek secara umum. Contohnya yaitu, burung hantu adalah hewan karnivora yang termasuk jenis hewan unggas. Jadi, kalimat definisi menjelaskan sebuah objek secara umum atau secara luas yang dapat dipahami oleh banyak orang. Selanjutnya, kalimat deskripsi. Kalimat deskripsi adalah kalimat yang menjelaskan objek secara rinci. Jadi, kalimat deskripsi itu menjelaskan atau menjabarkan dari objek yang secara umum menjadi rinci atau lebih jelas lagi. Contohnya, burung hantu memiliki kepala yang bisa berputar sampai 180 derajat. Lalu, burung hantu memiliki cakar yang sangat tajam dengan tujuan untuk menyekram mangsanya. Jadi kalimat deskripsi itu lebih mendeskripsikan objek atau definisi menjadi lebih rinci lagi. Selanjutnya, kalimat simpleks. Kalimat simpleks adalah kalimat yang hanya memiliki satu klausa. Apa itu klausa? Klausa adalah sebuah kalimat yang terdiri dari subjek dan predikat. Contohnya, saya sedang menangkap ikan. Jadi, di dalam kalimat tersebut terdapat satu klausa atau satu subjek dan satu predikat. Subjeknya apa? Saya. Predikatnya apa? Sedang menangkap. Jadi klausanya tersebut adalah saya sedang menangkap ikan. Subjeknya saya, predikatnya menangkap. Selanjutnya, kalimat kompleks. Kalimat kompleks adalah kalimat yang memiliki dua klausa atau lebih. Kalimat kompleks ini disebut juga dengan kalimat majemuk. Kalimat kompleks ini dibagi menjadi dua, yaitu kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Nah, di dalam kalimat majemuk tersebut terdapat konjungsi yang digunakan. Konjungsi yang digunakan kalimat majemuk setara yaitu dan, atau, melainkan, padahal, dan sebagainya macamnya. Lalu, konjungsi yang digunakan pada kalimat majemuk bertingkat adalah majemuk subordinatif atributif, yaitu yang. Selanjutnya, majemuk subordinatif syarat, yaitu jika. Lalu, konjungsi subordinatif waktu, yaitu sejak. Selanjutnya, konjungsi subordinatif perbandingan, yaitu seperti, dan sebagainya macamnya. Contoh dari kalimat majemuk setara, yaitu saya dan Budi menangkap ikan. Kalimat majemuk setaranya berada di mana? Yaitu dan, karena konjungsi kalimat majemuk setara itu menggunakan dan. Lalu, contoh kalimat majemuk bertingkat yaitu saya bermain bola sejak sore hari. Kenapa disebut kalimat majemuk bertingkat? Karena terdapat konjungsi subordinatif waktu, yaitu sejak. Contoh kalimat simpleks. Contoh kalimat simpleks adalah kerbau memiliki tanduk di atas kepala. Kenapa disebut kalimat simpleks? Karena kalimat ini hanya memiliki satu subjek dan satu predikat, yaitu kerbau dan memiliki. Jadi, kerbau memiliki tanduk di atas kepala disebut juga kalimat simpleks. Lalu, contoh kalimat kompleks. Kalimat majemuk setara. Contohnya yaitu, kerbau terdapat dua jenis kelamin, yaitu jantan dan betina. Kenapa disebut kalimat majemuk setara? Karena terdapat konjungsi setara, yaitu dan. Selanjutnya, kalimat majemuk bertingkat. Contohnya yaitu, kita harus rajin belajar agar menjadi pintar dan mendapatkan nilai bagus. Nah, konjungsi yang digunakan dalam kalimat majemuk bertingkat yaitu agar.
Mungkin itu saja materi kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.